percintaan mereka ini sebenarnya adalah percintaan yang sangat mulus dan bahkan didukung oleh kedua keluarga, baik keluarga dari si pria maupun keluarga dari si wanita. Bahkan sudah mulai ada pembicaraan serius mengenai tentang hubungan yang mereka jalani saat ini sebelum adanya kejadian yang kemarin. Prediksi Mas Danu untuk Tiara dan juga Alsyad ke depannya, hubungannya ini masih berlanjut. Jadi mereka berdua masih mengklaim diri mereka bahwa mereka ini masih bagian dari pasangan. Tapi yang Mas Danu lihat di sini tidak ada happy ending dari hubungan mereka. Jadi hubungan mereka hanya sebatas sampai pacaran saja, kemudian akan bubar dan juga akan pisah dengan sendirinya. Mengenai Alsyad dan juga Nisa yang Mas Danu lihat menurut mata batin Mas Danu, ke depan itu tidak ada yang namanya pernikahan. Jadi si pria berusaha untuk meredam semua permasalahan dengan jurus diam 1000 bahasa. Tapi apabila ini berkaitan dengan darah daging ya, Mas Danu hanya bisa mendoakan supaya pihak dari si pria ini bisa ikut bertanggung jawab dan juga memberikan nafkah sebagai salah satu bentuk bantuannya. Kita nggak ada yang tahu jodoh ya. Kalau misalnya jodoh nggak ada yang tahu, bisa jadi itu jodoh saya, bisa jadi juga bukan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi doain aja yang terbaik gimana. Mereka kan sekarang masih berpasangan. Ya kalaupun menjenjang yang lebih serius lagi ya kita doain aja kita amini. Karena kan ya namanya niat yang tulus ya, niat yang serius itu kan niat yang ya menikah itu kan hal yang berkah ya. Ya kita aminin aja lah. Ya semoga semuanya bisa selesailah masalahnya baik-baik. Kita semua keluarga mendoakan, apalagi ini mau menjelang bulan puasa ya, kita sama-sama mudah-mudahan dengan ibadah kita di bulan puasa ini dihapuskan semua dosa, terus diselesaikan semua masalah, gitu aja. Terus kemudian ketika dia ditanyakan apakah kamu sudah yakin dengan yang ini gitu ya, nah itu dia seperti satu arah matanya ke bawah kiri ya, ke kiri, sebelah kiri itu dia biasanya ngecek. There's a state di mana orang akan ngecek apa yang dia feel, apa yang dia rasa ya. State itu hanya kemudian dia berpikirnya cukup keras gitu ya. Nah, kenapa keras? Karena memang agak lama baru kemudian dia merespon untuk memberikan jawaban yang kira-kira ya, dan muncul kemudian ada kata-katanya yang nggak tahu sih gitu kan. Nah itu di titik itu secara konteks pertanyaan dan kemudian ini menunjukkan ada sedikit keraguan di situ gitu ya, ada keraguan-raguan dan apa yang membuatnya itu yang kemudian perlu diklarifikasi lagi ya, dan tidak bisa dia terus kemudian menjawab ya kalau ada hidayahnya kan gitu kan ya. Nah titik itu yang kemudian membuat dia jadi confirm apa yang dia kemudian yakini seperti apa kondisinya. Kira-kira gitu sih. Dan dia cenderung untuk tidak mau menjawab pertanyaan itu ya. Karena buat dia, Mbak Tiara ini kemudian meresponnya dan berusaha untuk mengalihkan ke hal lain. Gitu ya. Terus, dan dia perlu balik lagi ketika jawab itu dia ngebayangin sesuatu. Jadi berusaha membayangkan ketika dia nanti dalam kondisi seperti atau dia memutuskan untuk melakukan itu kira-kira dampaknya apa atau kemudian pengaruhnya bagaimana. Nah, ya, dan kemudian dia responnya tidak cukup nyaman ketika kemudian dia sambil ngelus-ngelus ada dia punya stand. Di situ ada responnya terlihat agak sedikit tersenyum, satu kaget pasti karena mukanya agak gitu ya. Terus kemudian ngalihin pandangan cepat, terus kemudian dia minta ada statementnya boleh minta tolong gitu ya. Ya itu kan dia ketawa gitu ya. Jadi dia responnya sangat tidak cukup nyaman dengan pertanyaan itu ya. Dan kembali lagi dia ngecek gitu ya ketika ada dia punya adik itu kemudian kamu punya bayi, terus dia kayak mukanya langsung flat ini berusaha untuk netralisir tapi mukanya antara di sini cenderung sebenarnya dia kayak agak marah kenapa kok udah tanya ini yang kayak gitu. Selama Bapak jadi RT, anaknya Pak Ganjar itu jadi gak ada pernikahan.
Mungkin nggak tahu di pamannya, nggak tahu di mana. Kalau ke RT mungkin ada surat nikah, surat apa namanya, NA, dibikin surat NA, harus itu mah. Nggak tahu kalau di pamannya, nggak tahu kalau di rumahnya, nggak tahu. Soalnya nggak ada laporan lah, nggak ada laporan masuk. Di sini nggak ada. Selama Bapak jadi RT ya, nggak ada numpang nikah di sini mah. Kalau nikahnya siri, itu otomatis dia tidak akan bisa mengajukan perceraian ya. Nah, kecuali kalau seandainya dia sudah mendaftarkan ke pengadilan, itu sesuai dengan kompilasi hukum Islam, dia harus mengajukan gugatan secara kumulatif. Artinya dia mengajukan dulu nikah isbat dulu. Jadi nikah isbat dan juga perceraian. Artinya ada 2 gugatan di situ. Sehingga negara menyatakan bahwa nikahnya sah dulu. Nah, kalau nikahnya sudah sah, berarti ada dasar dia untuk mengajukan perceraian. Tapi kalau seandainya nikah siri, dia tidak akan mungkin bisa mengajukan gugatan perceraian. Yang diajukan ke pengadilan. Jadi mereka yang sudah menikah siri, nikah siri ini kan sebenarnya mereka sah secara agama. Artinya rukun-rukun nikah itu terpenuhi. Tetapi pernikahan ini tidak tercatat. Seandainya mau dianggap nikahnya itu sah, maka pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan siri, dia mengajukan permohonan nikah isbat. Nah, setelah nikah isbat itu dikabulkan, maka sudah sah dia akan mendapatkan catatan kutipan akta nikah. Ya, kalau seandainya nikah isbat itu justru memang dia kan tidak tercatat dia. Nah, cuma kalau seandainya memang bisa dibuktikan bahwa telah terjadi dilangsungkan pernikahan, nikahnya sudah pasti ada rukun dong, ada kedua mempelai, ada saksi, ada wali. Itu sudah terpenuhi, maka secara agama mereka sudah sah sebagai suami istri, namun tidak tercatat di dalam negara. Nah, kalau memang fakta itu sudah bisa dibuktikan bahwa adanya pernikahan, maka bisa diajukan ke pengadilan, mengajukan nikah isbat secara hukum. Pada saat dia melangsungkan pernikahan, ya dianggap sah. Sebenarnya kalau seandainya kita bicara masalah hukum ya memang tidak ada kata-kata yang dilanggar sepanjang itu memang nikahnya memang benar-benar telah terjadi. Nah, kemudian juga syarat-syarat rukun-rukun nikahnya telah terpenuhi. Artinya kalau bicara dari sisi hukumnya, kalau seandainya segala bentuk persyaratan nikah sudah dipenuhi, artinya sah. Nah, kemudian kalau bicara tenggang waktu permasalahan perceraian, nah tidak diatur juga oleh undang-undang bagaimana harusnya orang nikah tidak boleh sekian bulan, tidak ada. Jadi kalau seandainya bulan September nikah, kemudian bulan Oktober bercerai, ya tidak ada salahnya di dalam undang-undang. Tidak ada salah-salahnya, tidak boleh nih. Jadi tidak ada yang mengatur kalau seandainya nikah 1 bulan ada pelanggaran, tidak ada. Kalau secara hukum ya, cuman mungkin secara moral ya, tapi secara hukum tidak ada yang dilanggar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.